guys, welcome to Bread Talk Podcast episode 1. Jadi sebelumnya kita harus perkenalan dulu nih sebenarnya. Di sini kita lagi ada kumpul-kumpul mau membahas topik-topik yang sedikit mungkin di kalangan kita tuh harusnya dibahas cuma kurang aware gitu. Tapi sebelum kita masuk ke materinya kayaknya lebih baik kita perkenalan dulu deh. Dimulai dari saya sendiri. Saya Berliana. Halo. Saya Talita. Hai. Aku Ara, hai. Aku Desti. Halo. Nah, kali ini kami akan membahas mengenai stres dan burnout di kalangan mahasiswa. Nah, tidak menutup kemungkinan nih kita sebagai mahasiswa pasti kita merasakan stres dan burnout ya. Just for information aja, kita nih maba tua ya kebetulan. Jadi adaptasinya sudah lumayan cukup lama. Jadi aku tuh pengen tahu dari POV teman-teman sekalian juga, pasti kalian juga burnout kan? Dan stres juga selama ini. Menurut kalian gimana terkait hal-hal gini, atau kalau mau cerita-cerita dulu, gimana, apa yang kalian rasain selama ini? Capek. Aku juga capek sih. How about you? Ya capek, cuman Mau gimana ya lagi? mau gimana Iya, lagi karena ya. kewajiban, terus kita juga udah terjun, udah tenggelam di sini. Lebih ke capek pas hektik aja sih. Iya. Ya, Terus menurut kalian nih, stres itu apa sih? Menurut kamu gimana stres? Stres itu gimana sih? Kok apa ya? bisa kita nih ngerasain stres gitu? Kenapa ya? Iya, sebenarnya kita juga beberapa kali baca literatur ya. Mungkin kalau misalnya yang kita ketahui itu stres itu kayak ketegangan yang terjadi pada manusia yang dia tuh mempengaruhi emosi, proses berpikir dan suatu keadaan dalam diri manusia tersebut sih, yang aku tahu dari literatur. Tapi nggak itu aja. Kalau misalnya kita ngalamin stres nih, kadang juga kita merasa sulit untuk bersosialisasi sama lingkungan sekitar kita. Kalian ngerasain kayak gitu juga gak sih? Kalau misalnya kalian lagi stres tuh lebih pengennya Sendiri, ya harus di kamar kayak nggak mau Iya. diganggu-ganggu gitu kan. Ya. kayak nggak mau ketemu orang banyak, jadi menghindar dari lingkungan. Kamu gitu nggak sih? Iya, aku lebih ke kalau stres aku pengennya me time sih, lebih mau sendiri, mau tidur kayak gitu. Kayak aku kalau stres tuh energinya tuh banyak yang kekuras gitu, bahkan untuk aku bangun dari tempat tidur aja kayak susah gitu loh. Kalau kamu? Ya sama, Hmm. kayak gitu. Kayaknya kurang lebih. rata-rata gitu ya. Iya, ternyata gitu, benar. Berarti tidak bisa menyalahkan juga ya kalau misalnya ternyata ada mahasiswa-mahasiswa atau ada anak-anak yang cenderung lebih senang sendiri ketika lagi mengalami stres atau burnout, sehingga mereka tidak ingin ditemani oleh siapapun gitu. Cuma mungkin bagi beberapa orang juga berinisiatif untuk mencari teman untuk bercerita seperti itu. Iya, karena namanya sendirian ya, kita nggak pernah tahu apa puncak stres kita tuh gimana. Terus posisi kita sendirian, kayaknya hal-hal yang buruk lebih mungkin terjadi Benar. kalau misalnya kita sendirian. Jadi lebih baik kita cerita sama yang lain, yang teman yang lebih kita apa ya? deket gitu lah ya, Ya, yang istilahnya. kita percaya gitu ya. Jadi nggak kita pendem sendiri. Kalau kamu sendiri tipe orang yang mau untuk cerita atau lebih memilih mendem dulu nih sendiri, ntar kalau udah waktunya cerita mungkin kamu cerita atau langsung kamu omongin gitu? Sih, aku itu tipe orang yang tergantung masalahnya dan tergantung orang yang apa sih tempat aku cerita gitu ya, karena nggak semua orang bisa diceritain masalah yang aku rasain. Karena aku tuh sometimes bisa percaya banget sama orang, jadi aku bisa kayak oversharing gitu sama orang yang aku udah percayain. Karena kalau di apa sih, selain masalah yang kayak aku bisa tanganin sendiri tuh, aku bakalan pendem sendiri sih. Kalau masalah yang kayak aduh aku udah kayak capek banget sebenarnya, kayak aduh aku kayaknya butuh temen cerita nih, kalau gini terus nih aku nggak bisa gitu. Jadi nggak langsung diceritain, tapi kamu lihat dulu situasinya, terus masalah yang kamu ngalamin itu gimana gitu ya. Kalau kamu sendiri? Kalau aku cenderung melihat situasi dan kondisi dan juga permasalahan dan orang-orang yang sekiranya bisa aku ajak cerita. Cuma karena situasinya di sini mungkin karena aku lahir di keluarga yang masih muda lah. Kalau orang tua aku masih bisa dibilang masih cukup muda, dan aku terlahir sebagai anak pertama. Jadi hal-hal yang aku ceritakan itu cenderung lebih ke arah hal-hal yang menyenangkan daripada hal-hal yang menyedihkan atau hal-hal yang kurang menyenangkan, seperti itu sih. Tapi kalau kamu posisi lagi sedih atau lagi bete, stres, kamu kan gak cerita ke orang tua nih, tapi ke teman kamu
terbuka gitu cerita, atau justru kamu juga pendem? Tergantung temannya sih, lebih ke lihat apakah teman-teman itu bisa menjadi tempat untuk aku stress relief atau gimana. Kadang ada temen yang kadang mereka tuh cuma pengen tahu aja dan nggak care gitu sama Iya, kita. Iya, jadi cuma kepo aja. Itu ada kan yang kayak gitu. Ada sampai yang ngejudge. Benar. Kalian tuh cuma kayak gitu loh stresnya. Ini lebih dari itu loh. Iya. Kan banyak yang kayak Kayak gitu. menyepelekan gitu Iya. ya. malah adu nasib jatuh. Iya, padahal kan tataran stres seseorang tuh pasti Beda-beda. ya. Kalau kamu sendiri? Kalau stres tuh biasanya asam lambung dulu sih. Oh, lama gejala ya. Iya, abis itu Siap. abis itu kayak apa ya, udah kalau stres pengennya iya pengen sendiri, terus pengen dikeluarin lewat nangis gitu, biar nangisnya kenceng dulu, terus habis itu baru udah selesai ya, habis itu tidur. Terus pas bangun-bangun pasti udah kayak Oh, plong gitu, udah lega. Jadi nggak cerita ya? Enggak. Kalau aku cerita Hmm. ke mama tentunya, karena aku cerita semuanya gitu. Jadi mau sedih, mau senang, aku cerita. Terus juga beberapa teman terdekat mungkin yang aku percaya, kalau aku lagi ngerasa stres, aku tahu aku lagi dalam masalah nih, aku pasti langsung ngomong. Aku bukan tipe orang yang mendem. Oh, Jadi aku bakal langsung ngomong nih, kayak misalnya aku deket sama A, aku pasti langsung cerita. Aduh, aku lagi stres banget nih, tugasnya lagi banyak banget nih. Pasti aku kayak gitu. Kayak gitu. berarti kamu trusting people yang dekat sama kamu gitu ya? Iya. Bener-bener. Tapi kira-kira setelah aku notice dari kata asam lambung kamu tadi, aku jadi mikir pasti ada kan gejala-gejala yang bisa nandain apa sih penyebab apa ya yang terjadi dengan tubuh kita, apa gejala-gejala yang terjadi di tubuh kita ketika kita mengalami stres atau burnout. Kira-kira ada apa aja ya sepengetahuan kalian? Mungkin apa ya? Kecapean, kelelahan mungkin ya. Karena kita udah ngerasa badan kita ini capek, terus kita stres, kita Otaknya lupa ruwet ya. lupa makan. Kan sih kalau stres, apalagi tadi Ara katanya kalau stres tuh bawaannya dikeluarinnya nangis, terus langsung tidur. Benar. Akhirnya Emosional. lupa makan, Yes. karena langsung tidur aja gitu. Terus apalagi kira-kira ya? Pekerjaan yang berlebih? Bisa jadi tugas-tugas yang Iya, yang banyak. Kita notice itu juga sih, karena ternyata tanpa sadar tugas yang datang secara bertubi-tubi ya itu cukup bikin kita tuh ternyata stres juga ya, dan makin lama tuh karena berkepanjangan jadinya burn out gitu. Oh iya, benar-benar aku relate sih, karena kita sama-sama mahasiswa jadi relate ya. Iya. Gitu-gitu. Tugasnya numpuk, waktu deadline-nya mepet, Mepet, iya. terus manajemen waktu kita juga kayaknya kurang baik. Iya. Akhirnya kita yang capek sendiri, pusing sendiri, akhirnya kita stres, terus kita nggak bisa nanganin, burn out Nah, gitu. Terus ada nggak ya cara buat kita nanganin supaya kita tuh nggak stres atau mengurangi stres kita? Itu ada nggak ya? Pasti ada, Pasti ada. Ada ya. Apa ya? tapi kayaknya kalau menurutku salah satunya tuh dukungan sosial sih. Iya, Iya, lingkungan iya ya betul. Karena kita mahasiswa, kita ada di kota rantau nih ya, yang pasti kita tuh pasti ngerasa kita tuh berada di kota orang sendirian. Kita butuh support system, kita butuh dukungan orang tua juga, karena walaupun kita jauh, kita pasti juga butuh komunikasi kan sama orang tua. Ini jangan sampai kita ngerasa sendiri. Benar. Jangan sampai kita ngerasa kesepian. Cari orang yang bisa kita percaya, cari orang yang mungkin bisa bantu kita, ngedengerin kita. Bahkan kita tuh cuma didengerin aja udah cukup, Iya. ya kan? Ya, kalau aku sih dari aku ya untuk penanganan stres dari diriku sendiri. Misalkan kalau aku ngerasa stres atau burnout gitu, maksudnya aku tidur sih, istirahat. Terus selain itu mungkin dari apa ya, segi meditasi gitu ya, kita kan Islam ya semua ya, pastinya sholat tentunya. Selain sholat kan kita juga bisa zikir kan, ada kayak zikir-zikir untuk menenangkan hati gitu kan. Aku gitu sih. Kalau kamu sendiri, gimana cara kamu nanganin stres nih? Aku kalau stres tuh biasanya ya kalau nggak diluapin dengan nangis, kalau nggak habis itu tidur, atau enggak tuh kayak diluapin ke apa ya, journaling gitu. Aku ungkapin kayak aku tuh kesel kenapa, terus kayak ya udah biar plong aja gitu. Jadi berarti kayak cerita sama orang, tapi di sini tuh
konteksnya bukan orang nyata gitu, tapi Oh, lewat tulisan. media ya, iya, nanti seru sih. Iya. Aku jadi dapat insight Jurnal. baru. Iya benar-benar. Cuman aku kayaknya males kalau nulisnya. Mungkin ketik di HP. Iya, 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 kalau iya. misalnya nulis kayaknya, aduh udah tugasnya banyak nulis aja. Iya, iya, benar. Kayaknya lewat HP juga bisa ya. Dari HP Iya. gitu. Kayaknya ini insight baru deh guys buat kalian yang kayak apa ya, kayak males nulis cuman kayak pengen meluapkan isi ke hati kalian bisa kan tuh di note HP kalian bisa nulis gitu buat catatan atau diary pribadi gitulah, biar nggak selalu ketahan gitu ya, misalnya kalian nggak punya teman untuk cerita gitu. Betul. Jadinya jangan dipendam sendiri. Intinya kalian harus punya media untuk Menyalurkan. menyalurkan Iya. stres kalian, isi hati kalian. Jangan dipendem, nanti numpuk, terus bahkan kita nggak kekontrol, asam Iya. lambung Iya benar. ya stres sendirian. Jangan sampai terjadi hal-hal buruk juga sama kita, jadi harus tetap cerita. Kalau misalnya nggak punya teman cerita, bisa tadi journaling, atau misalnya kalian nggak suka nulis juga bisa lewat handphone. Iya. Kayak gitu. Betul. Maka kalian bisa melakukan hobi atau aktivitas yang kalian sukai untuk stress relief. Misalkan kalian suka bulu tangkis, kalian bisa main bulu tangkis nih. Wah, kayaknya aku stres nih, aku pengen bulu tangkis atau berenang atau apa. Itu bisa banget guys dilakukan untuk meredakan stres yang kita rasakan, atau sewaktu-waktu kalian merasakan burnout itu bisa banget dilakukan. Jadi cari aktivitas Iya. yang menyenangkan. Iya, benar. Iya, atau pengen kulineran gitu Iya, kan, bisa, pengen bisa, makan bisa. yang manis-manis misalnya. Healing. Iya. Tapi asal jangan overload aja sih. Iya. Iya. Ada batasnya, jangan Hmm. selalu dipendam ya guys, karena itu tuh sewaktu-waktu bisa aja meledak kan, kita nggak tahu. Oh iya, tadi kan aku nyebutin ya kalau misalkan aku lagi stres tuh asam lambungku naik gitu. Tapi kan stres itu dari pikiran ya, yang apa ya, dipengaruhi sama hati gitu. Kok bisa ke lambung sih? Ada penjelasannya. Benar. Mana sih? Sepengetahuanku, sepanjang pengetahuanku selama aku baca studi literatur, ketika kita stres, seperti yang udah aku jelasin di awal tadi, stres itu kan adalah sebuah ketegangan yang mempengaruhi proses berpikir, emosi, dan juga keadaan tubuh seseorang. Nah, di situ tuh ketika kita stres, respon stres itu mempengaruhi kerja otot kita. Nah, ketika otot-otot kita itu mempengaruhi otot bagian perut, tingkat asam lambung itu menjadi naik. Gitu. Oh. Nggak cuma itu aja. Stres kan kita ada hormon stres ya, hormon kortisol gitu. Ketika kita stres, apalagi stresnya berkelanjutan, hormon kortisol kita kan otomatis meningkat gitu ya. Nah, hormon kortisol ini pasti akan memaksa tubuh kita untuk mengisi energi, memaksa kita untuk makan makanan tapi yang nggak sehat tuh. Contohnya kayak apa tuh? Misalnya kayak makan pedas, terus coklat juga. Karena coklat itu makanan manis kan, Iya. manis itu dapat meningkatkan hormon Dopamin. dopamin di tubuh kita, dan nanti hormon dopamin itu akan menekan si hormon stres ini atau hormon kortisol tadi, sehingga coklat ini bisa membuat kita happy dan stresnya itu menurun. Ah, jadi berarti stres itu nggak cuma ngaruh ke pikiran sama hati, berarti bisa juga apa namanya, ngaruh ke perut atau ke Tubuh mana kita. tubuh kita gitu. Iya, banget. Gitu, Bang. Iya. Oke guys, jadi pembahasan kita kali ini sampai di sini aja. Tadi kita udah bahas apa aja? Kita udah pengertian stres itu apa, terus ada faktor, ada gejala, juga ada penanganan. Betul. Ada sedikit kaitan juga tadi Iya, sama sistem tubuh kita ya. Dan itu juga bisa masuk ke dampak apa saja sih stres itu bagi tubuh kita. Iya, benar-benar. Asam lambung. Ya, gitu guys. Sampai sini dulu, sampai ketemu lagi di episode selanjutnya. Terima kasih sudah menonton ya, semoga bermanfaat.